Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati kepada pembicara selaku ketua dari organisasi dan lembaga pemuda maupun mahasiswa dalam lingkup Kalimantan Barat, serta para peserta diskusi yang hadir dari berbagai kalangan pemuda dan mahasiswa se-Kalimantan Barat maupun di luar Kalimantan Barat yang berkesempatan hadir pada sore hari ini. Puja dan puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkes rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat hadir dan berkumpul dalam Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama perkenalkanlah saya Dery Wahyudi selaku staf Litbang di sini akan berperan sebagai moderator dalam diskusi kepemudaan yang berjudul Eksistensi, Pergerakan, dan Peranan Pemuda dalam mengawal pembangunan bangsa. Sebelumnya terima kasih kepada seluruh peserta dan pembicara yang sudah berkesempatan hadir. Untuk memulai kegiatan diskusi kita pada sore hari ini, ada baiknya jika kita bersama-sama mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan mengikuti dari tempat masing-masing. Baik, selanjutnya sebelum kita beranjak lebih dahulu, ada baiknya kita berdoa agar kegiatan kita pada sore hari ini selalu diberi kelancaran hingga akhir kegiatan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Tan Malaka pernah berkata, idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda. Pemuda adalah generasi penerus bangsa, sekaligus bagian terpenting dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang menjadi pilar kokoh kekuatan bangsa. Perjalanan sejarah telah menunjukkan bahwa pemuda mempunyai peran besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, melalui organisasi-organisasi pergerakan, ide,
serta gagasan yang menjadi kekuatan lahirnya perlawanan. 1908, Budi Utomo, pelopor sekaligus inisiasi gerakan perlawanan yang diisi oleh pemuda di Indonesia dengan tujuan untuk berjuang mewujudkan kemerdekaan. Perjuangan pemuda terus berlanjut dari waktu ke waktu. Sebutlah pada tahun 1997, tanggal 13 Mei, 32 aksi di 16 kota di Indonesia serentak digelar untuk menyatakan solidaritas mempercepat proses penurunan presiden kedua pada waktu itu. Hingga akhirnya menunjukkan kekuatan pemuda dan mahasiswa untuk membawa perubahan serta pembangunan bangsa. Waktu terus berubah. Pergerakan mahasiswa dan pemuda turun naik. 2 tahun belakangan terakhir, Indonesia kembali digempurkan oleh dan fenomena kontroversi yang datangnya dari pemerintah. September 2019, reformasi di korupsi, yang menjadi serangkaian unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa, pelajar, dan jurnalisme di Indonesia untuk mendesak pemerintah membatalkan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, menunda pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta mengesahkan rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, dan beberapa tuntutan lainnya yang memang dirasa sangat merugikan masyarakat Indonesia. Pemuda terus bergerak, mahasiswa terus angkat suara, hingga detik ini, Oktober 2020, hashtag mosi tidak percaya, tolak Omnibus Law, kini menjadi tombak baru pemuda dan mahasiswa untuk mengecam dan menolak pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Situasi pandemi COVID-19 nyatanya tidak serta-merta melunturkan kekuatan dan eksistensi mahasiswa untuk mengkritisi produk kebijakan yang lahirnya dari pemerintah. Hingga hari ini, 3 November 2020, tepat tengah malam tadi, kita kembali dikecewakan dengan sebuah berita yang sangat menggemparkan, di mana Undang-Undang Cipta Kerja ini telah ditandatangani oleh Presiden. Oleh karena itu, kami dari Lembaga Pers Mahasiswa bertujuan meraup kawan-kawan semua, merangkul kawan-kawan dari berbagai organisasi dan lembaga pemuda dan mahasiswa yang ada di Kalimantan Barat pada khususnya, untuk saling duduk bersama di sini, saling berkumpul, berbagi pemikiran, saling berdiskusi terkait dengan tema yang akan kita bahas pada sore hari ini, yaitu eksistensi, pergerakan, dan peranan pemuda dalam mengawal pembangunan bangsa. Baik rekan-rekan peserta diskusi semuanya, tidak sah rasanya jika kita tidak berkenalan terlebih dahulu dengan para pembicara yang luar biasa pada diskusi kali ini. Di sini saya tidak sendiri, kali ini saya ditemani oleh beberapa rekan pembicara yang luar biasa. Yang pertama kita kehadiran Bang Kaharudin, selaku Presiden Mahasiswa BEM KBM Universitas Tanjung Pura. Selamat sore Bang Kahar. Selamat sore. Ya, selamat sore Bang. Baik, di sini Bang Kaharudin selain aktif sebagai Presiden Mahasiswa BEM KBM Unpad, beliau juga aktif sebagai Koordinator Wilayah untuk BEM seluruh Indonesia, Kalteng Bar. Kemudian beliau juga aktif sebagai pengurus wilayah kami Kalbar, dan juga pernah menjabat sebagai Ketua BEM FMIPA Unpad. Cukup luar biasa untuk pembicara pertama kita kedatangan Bang Kahar dari BEM Unpad. Kemudian kita kedatangan pembicara kedua yang tidak kalah luar biasanya. Di sini saya ditemankan oleh Bang Muhammad Ali Fahmi selaku Ketua Dewan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Halo Bang Fahmi. Halo, selamat sore ya, Bang. Sore. Baik, terima kasih Bang Fahmi sudah mau bergabung bersama kami di sini. Beliau selain aktif juga sebagai Ketua Dema IAIN Pontianak, beliau juga aktif sebagai Direktur LDMI HMI Cabang Pontianak dan Ketua Umum Rumah Milenial. Kemudian kita kedatangan lagi pembicara ketiga yang tidak kalah luar biasanya. Kita kedatangan Bang Angga Marta selaku Presidium Solma Dapar. Selamat sore Bang. Sore. Baik. Di sini Bang Angga selain aktif sebagai Presidium Solma Dapar, beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua di Mesua dan DPO FMKP. Kemudian kita kedatangan pula pembicara keempat di sini. Kita kedatangan Bang Yuda Pranata selaku Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Pontianak. Selamat sore Bang Yuda.
Sore. Baik, terima kasih Bang Yuda. Kemudian kita kedatangan pembicara terakhir. Di sini ada pembicara kelima, yaitu Kak Mita Anggraini selaku Ketua Umum Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Tanjung Pura. Selamat sore Kak Mita. Selamat sore, jadi selamat sore Baik, semuanya. terima kasih Kak telah bergabung bersama kami di sini. Beliau sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Litbang di LPM Mimbar Untan, kemudian juga pernah menjabat sebagai pimpinan redaksi di LPM Mimbar Untan. Terima kasih kepada para pembicara yang luar biasa yang akan menemankan saya di sini untuk berdiskusi bersama terkait dengan topik kita ya, diskusi kepemudaan pada sore hari ini. Baik kawan-kawan semuanya, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mekanisme diskusi kita pada sore hari ini. Jadi diskusi kita hari ini menggunakan metode diskusi panel kawan-kawan. Nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada rekan-rekan pembicara untuk saling berdiskusi, berbagi opini dan pandangannya terkait dengan topik yang akan kita bahas bersama. Setelah melewati tahap diskusi panel, nanti kawan-kawan peserta diskusi dipersilahkan apabila ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, maka saya akan berikan waktu untuk bertanya. Kawan-kawan bisa memberikan pertanyaan via kolom komentar yang tersedia. Untuk penjelasan diskusi seperti itu saja, tanpa berlama-lama, daripada kita saling mengundur-undur waktu, langsung kita mulai saja untuk diskusi kali ini. Acara ini akan dipandu oleh saya, Dede Wahyudi, selaku moderator. Baik, kita pada diskusi kali ini kita beranjak pada memang situasi-situasi panas yang akhir-akhir ini sering terjadi. Kita saat ini juga tengah diguncangkan dengan berbagai isu-isu yang lahirnya dari pemerintah. Bertepatan pula pada 28 Oktober kemarin, yaitu sekaligus Hari Sumpah Pemuda, kita selaku pemuda perlu kembali mempertanyakan banyak hal terkait dengan eksistensi kita, terkait dengan pergerakan kita dan peranan kita selaku pemuda Republik Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat sendiri. Oleh karena itu, topik yang akan kita bahas bersama itu terkait dengan eksistensi pemuda dalam mengawal isu dan kebijakan pemerintah. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, saya penasaran nih, saya ingin beralih terlebih dahulu kepada, di sini ada Presma BMKBM Untan, kepada Bang Kahar, ada beberapa poin Bang yang ingin saya tanyakan. Poin pertama itu terkait dengan eksistensi pemuda dalam mengawal isu dan kebijakan di pemerintah. Nah, menurut Bang Kahar sendiri nih Bang, karena Bang Kahar kan fokusnya di BEM Untan nih, yang ingin saya tanyakan, apa sih bentuk nyata dari eksistensi pemuda, khususnya di BEM Untan sendiri, dalam mengawal isu-isu yang ada pada saat ini? Apakah BEM Untan khususnya itu masih terus eksis gitu untuk mengawal isu-isu ini, Bang? Silakan kepada Bang Kahar. Baik, terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam. Suara saya jelas ya, kedengaran? Soalnya sinyalnya lagi kurang bagus ya di sini. Nah, baik, terkait dengan eksistensi pemuda, apalagi kita sebagai yang berstatus mahasiswa kan, yang memang dimiliki kelebihan lah dibanding dengan pemuda-pemuda yang lain gitu ya. Kita diberikan amanah lebih berupa intelektual dan memang bisa menimba ilmu lebih lah di kampus. Berkaitan dengan tupoksi dari lembaga, nah sebenarnya kalau berkaitan dengan pengawalan isu-isu yang berkaitan dengan regulasi pemerintah saat ini gitu ya, kita tergabung juga dalam aliansi kawan-kawan mahasiswa Kalimantan Barat. Ya, ini juga ada kawan-kawan di sini juga terkait dengan pengawalan isu ya. Di beberapa lembaga BEM maupun OKP yang tergabung dalam aliansi mahasiswa untuk amanat penderitaan rakyat. Nah, ini salah satu bentuk kita bagaimana mengawal kebijakan saat ini berkaitan dengan Omnibus Law. Nah, kemudian juga kita memiliki 3 amanah penting sebagai pemuda, khusus lagi sebagai mahasiswa, yang mana kita diberikan anugerah intelektual, kemudian gerakan kita harus gerakan berupa moral gitu ya. Artinya kita terhindar dari segala bentuk pragmatisme yang hadir dalam gerakan kita gitu ya. Kemudian amanah sosial juga harus kita jalankan sebagai seorang pemuda untuk hadir dalam masyarakat. Nah, sebenarnya kita juga di BEM, saya rasa di lembaga manapun pasti punya program-program sosial mereka kan gitu. Mungkin itu sih dari saya, Pak Moderator. Oke, siap. Terima kasih Bang Kahar. Jadi yang saya tangkap dari Bang Kahar saat ini memang BEM Untan juga yang tergabung dalam aliansi tadi itu memang masih eksis ya Bang ya sampai sekarang. Jadi terus mengawal isu-isu ini. Jadi tidak pernah luput isu satupun yang terbahas ini. Apalagi
kita selaku pemuda dan mahasiswa memang mempunyai tanggung jawab tersendiri gitu ya untuk mengawal dan peka terhadap apa-apa yang telah terjadi di sini. Nah, saya penasaran juga nih kepada Bang Angga dari Somadapar. Bagaimana Bang tanggapannya Bang? Apakah dari Somadapar saat ini masih eksis Bang untuk mengawal isu-isu yang ada pada saat ini? Pertama-tama, hidup mahasiswa, Hidup mahasiswa, hidup rakyat, hidup rakyat. Hidup rakyat, panjang umur perjuangan. panjang umur perjuangan. Oke, terima kasih Pak Moderator. Ya, sedikit masuk lah ya. Jadi terkait eksistensi pergerakan yang ada di Kalbar itu sendiri, menurutku itu harus tetap ada dan hidup, karena tanpa adanya pergerakan dan perjuangan massa kawan-kawan, Kalbar itu sangat mudah untuk dikebiri. Itu yang pertama. Ingat, kita sebagai pemuda dan mahasiswa itu pengembangan kita itu besar karena kita dituntut untuk menjadi agent of change, agent of control, yang dimana ketika pemerintah mulai melenceng dari tugas dan fungsinya, disitulah peran kita pemuda dan mahasiswa dituntut untuk selalu mengawal, untuk mengarahkan dan memberitahu, memberi peringatan kepada pemerintah agar selalu tetap dalam koridor yang sebagaimana mestinya. Nah, di sini aku juga tambahkan sedikit terkait pergerakan yang kemarin, itu merupakan eskalasi awal di tahun 2020 maupun di tahun kemarin 2019. Nah, itulah fungsi dan peran mahasiswa dan pemuda. Jika tanpanya ada pemuda, kalau kita berkaca lebih jauh ke sejarah sekalipun, tanpa adanya pemuda, kita tidak bakalan bisa merdeka di tanggal 17, memproklamasikan di tanggal 17. Oleh karena ada kaum pemuda lah yang menculik Soeharto dan Hatta dan ingin cepat segera mungkin memerdekakan Indonesia pada saat itu. Nah, sedikit banyaknya peran pemuda sampai detik ini pun masih menjadi perhatian. Karena apa? Karena 10 tahun ke depan, eskalasi pemerintahan itu ada di tangan pemuda itu sendiri. Ingat kata Bung Karno, beri aku 10 pemuda, maka akan kugoncang dunia. Yang menjadi pertanyaannya, pemuda yang seperti apa? Bukannya kita tidak tahu, bukan rahasia publik lagi, banyak dari sekitar kita, lingkungan kita, adik-adik kita di kampus kita itu sendiri, yang menjadi pemuda maupun mahasiswa yang apatis. Nah, aku bangga dan aku salut dengan kegiatan kawan-kawan dari Mimbar Untar ini untuk menjadi tonggak awal eskalasi pergerakan di Kalbar itu sendiri agar lebih eksis untuk ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Bang Angga ya atas pemaparannya, memang cukup menarik Bang. Yang saya tangkap dari poin utamanya adalah kita selaku pemuda dan mahasiswa itu memang adalah agen perubahan ya, agen of change sekaligus social control, di mana kita juga harus mengontrol nih pemerintah, karena pemerintah itu harus bekerja dalam koridornya, dan jika dianggap melenceng, maka disitulah pemuda dan mahasiswa harus bisa memberikan kritik yang sesuai kepada pemerintah, agar apa-apa yang dijalankan oleh pemerintah itu tidak asal tindas masyarakat, dalam tanda kutip seperti itu. Menarik sekali dari Bang Angga tadi menyampaikan. Nah, saya juga tertarik nih untuk bertanya hal yang sama kepada Bang Fahmi. Bagaimana ada tanggapan dari Bang Fahmi, Bang, terkait dengan eksistensi pemuda dan mahasiswa pada hari ini, Bang? Baik, terima kasih atas waktunya, Bang Dery, dan izin senior-senior saya, ada Pres Kahar, ada Bang Angga, ya, ada Bang Yuda. Ya. Pertama, saya mengapresiasi dengan kawan-kawan Lembaga Pres Mahasiswa Universitas Tanjung Pura, ya, sudah membuat kegiatan-kegiatan yang memang bisa membahas tentang isu-isu kenegaraan atau isu-isu bangsa kita yang memang bisa dikatakan tidak baik-baik saja. Ya, untuk eksistensi sendiri tentang pemuda di Kalimantan Barat, khususnya di mahasiswa, ya, kita selaku memang organisasi yang memang bergerak dalam bergerak secara intelektual, secara terpelajar, tentu kita tetap harus mengawal kebijakan-kebijakan yang kiranya itu tidak berpihak kepada rakyat. Yang menjadi poin penting pada saat ini adalah bahwa kita mahasiswa hanya ingin mengisi pos-pos kritis yang sempat hilang hari ini. Ya. Karena kalau mahasiswa saja sudah hilang daya kritisnya, tentu ya semua kebijakan-kebijakan yang diatur oleh para elit politik, ya, yang bisa kita lihat mereka sangat mendiskriminasi rakyat kecil gitu ya. Kalau bukan lagi mahasiswa yang mengkritisi kebijakan-kebijakan ini, lalu siapa gitu? Ya, jadi seperti itu. Tentu
ya kita apa ya, kalau kita tarik sejarah dulu ya kayak Bung Hatta, Soekarno, ya mereka sampai mendapatkan sebuah julukan. Julukan mereka adalah the founding father. Ya mereka adalah penggerak dan pendiri ya yang merebut sebuah kemerdekaan. Ya, hari ini ya pemuda-pemuda yang emang yang bisa dikatakan milenial ini ya kita hanya ditugaskan untuk menjaga kedaulatan bangsa kita. Jangan sampai yang pendahulu-pendahulu kita, pahlawan-pahlawan kita yang sudah merebut kemerdekaan ini dari Belanda lain dan sebagainya, itu bisa dihancurkan oleh apa ya, oleh orang Indonesia juga gitu. Nah, kedaulatan ini yang harus kita jaga sampai hari ini. Jangan sampai pendahulu-pendahulu kita sudah apa ya, sudah membangun bangsa ini dengan susah payah, dengan cucuran keringat darah kan. Tapi apa ya, hari ini orang Indonesia sendiri yang akan menghancurkan Indonesia ini gitu. Dan inti dari semua ini yang saya sampaikan adalah bahwa ya, kita mahasiswa hanya ingin mengisi pos-pos kritis. Ya, hanya ingin mengisi pos-pos kritis yang hari ini bisa dikatakan sempat hilang gitu. Maka dari itu kita selaku apa ya, pemuda Kalimantan Barat tetap eksis untuk selalu mengawal apa ya, kebijakan-kebijakan yang kiranya tidak pro kepada rakyat, dan kita selalu apa ya, melakukan perlawanan. Ya. Dan juga kalaulah misalnya ada instansi atau ada mungkin ini masukan juga ya, saran, misalnya ada kampus-kampus atau BEM-BEM yang emang apa ya, tidak ikut berpartisipasi atau tidak menjadi barisan mahasiswa yang kerjaannya hanya turun ke jalan gitu kan, hanya aksi dan demonstrasi untuk menyuarakan ini. Ya, saya harap ya kampus-kampus yang tidak turun itu jangan terlalu banyak apa ya, berkomentar gitu ya. Ya karena ya kita apa ya, keras saya katakan hari ini, kalau kita hanya melalui media, melalui apa ya, tidak melakukan gerakan-gerakan yang lebih greget lagi, ya kita tetap diinjak-injak oleh elit-elit politik gitu. Ya mungkin hanya itu sih yang dapat saya sampaikan. Kita tetap eksis untuk mengisi pos-pos kritis ya. Sekian dan terima kasih Bang Dery. Baik, terima kasih kepada Bang Fahmi atas pemaparan menarik ya. Kalau dari Bang Fahmi menyampaikan poinnya tadi, kita selaku pemuda dan mahasiswa memang harus memainkan peran ya untuk memberikan kritis-kritis itu tadi. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Yang tadi sempat disinggung oleh Bang Fahmi, kalau misalnya yang pada saat ini kita memang bertempur dengan bangsa kita sendiri. Saya mengutip dari apa yang pernah Insinyur Soekarno, Presiden pertama kita, sampaikan, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Nah, itulah adalah kutipan yang dapat saya tangkap juga tadi dari apa yang telah disampaikan oleh Bang Fahmi. Jadi memang menarik. Saat ini kita bukan bertempur melawan penjajah lagi, tapi kita bertempur dengan bangsa kita sendiri. Dalam artian pemerintah, elit politik tadi yang disampaikan, apabila ada yang dirasa memang di luar koridor dan dianggap sangat merugikan masyarakat, tentu kita selaku pemuda harus bisa memberikan kritikan atas itu. Terima kasih atas Bang Fahmi telah mau berbagi bersama kita. Kemudian dengan pertanyaan yang sama, saya menarik untuk bertanya di sini kepada Bang Yuda, selaku ketum dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Pontianak. Halo Bang Yuda. Halo. Oke Bang Yuda, nah kalau dari Bang Yuda sendiri nih, dengan pertanyaan yang sama, menurut Bang Yuda sendiri, bagaimana eksistensi pemuda pada hari ini? Apakah masih ada sampai saat ini Bang, untuk eksistensi pemuda? Boleh langsung dijawab Bang Yuda. Terima kasih Pak Moderator. Baik. Terkait eksistensi pemuda dan mahasiswa, saya rasa masih sangat eksis lah ya. Terlepas dari mahasiswa apatis dan masyarakat apatis, saya rasa eksistensi pemuda masih sangat tinggi. Terlihat saat aksi yang kita lakukan selama 5 kali berturut-turut, saya rasa masih ada jiwa-jiwa pemuda yang ingin merasakan turun ke jalan, menyampaikan apresiasinya melewati mimbar jalanan. Ya, terlepas dari semua itu, memang saat ini benar kata Ketum Pamit tadi, kita memang diserang oleh masyarakat kita sendiri. Bahwasanya mereka tidak tahu pergerakan kita seperti apa. Saya ambil contoh langsung konkretnya, ini malahan petinggi partai malahan. Kaum milenial sumbangsinya untuk masyarakat apa katanya kan? Masyarakat Indonesia apa? Saya rasa itu pernyataan yang sangat bodoh menurut saya. Ini saya jelaskan saja lah. Memang pernyataan yang sangat bodoh.
Kenapa bisa berkata seperti itu? Ya, semua yang dilakukan oleh pemuda kaum milenial sudah terbukti sih. Kita ambil contoh saja Gojek. Itu bukan kaum milenial. Memangnya saya agak lucu sebenarnya dengan masyarakat-masyarakat, bahwasannya petinggi-petinggi lah yang memang kita bisa menyampaikan suara di sana, malah mereka yang melontarkan balik ke kita gitu. Ya, saya rasa itu saja sih. Terima kasih Pak Moderator. Baik, terima kasih Bang Yuda. Tampaknya tadi sempat terputus-putus sebenarnya Bang di kami Bang. Tapi tidak masalah, inti poinnya yang tetap saya tangkap adalah mahasiswa dan pemuda pada saat ini, pada hari ini tetap eksis dan masih ada. Seperti itu. Terima kasih kepada Bang Yuda atas pemaparannya tadi. Kemudian dengan pertanyaan yang sama, saya tertarik juga bertanya kepada ketum saya sendiri nih, kepada Kak Mita Anggra ini. Menurut Kak Mita bagaimana Kak? Apakah mahasiswa dan pemuda pada hari ini masih terus eksis Kak? Oke, terima kasih Derry. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana eksistensi pemuda hari ini? Saya ingin meng-highlight sedikit kata-kata tadi, kata-kata Tan Malaka yang bilang bahwa idealisme adalah kemewahan yang hanya dimiliki oleh pemuda hari ini. Dan itu benar-benar menggambarkan kondisi kita saat ini. Mengingat Indonesia lagi bonus demografi, di mana memang kita dibanjiri oleh kehadiran para pemuda. Sehingga pemuda mengisi setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara hari ini. Saya ingin menarik bagaimana kondisi pemuda, eksistensi pemuda di kampus dan juga di lingkup kami sebagai lembaga pers mahasiswa. Saya percaya bahwa jalan perjuangan itu berbeda-beda. Dalam artian kita mungkin tidak bisa menggunakan jalan perjuangan yang sama. Ada banyak jalan, ada banyak cara, ada banyak media yang bisa kita gunakan, tapi untuk satu perjuangan yang sama, perjuangan untuk rakyat itu sendiri. Dan kami sebagai lembaga pers mahasiswa menginisiasi perjuangan yang sifatnya advokasi melalui tulisan. Jadi di LPM Untan kita selalu mengawal di daerah maupun isu-isu nasional itu lewat tulisan, lewat diskusi yang seperti ini, sehingga ini bisa mengedukasi masyarakat, bisa mengedukasi mahasiswa, dan juga bisa membentuk opini publik, membentuk kepercayaan publik hari ini tentang bagaimana sebenarnya kondisi situasi berbangsa dan bernegara hari ini. Saya percaya betul bahwa eksistensi pemuda sangat dibutuhkan saat ini karena kita adalah generasi yang idealis, kita sifatnya masih independen karena masih belum terlalu banyak warna di pemuda itu sendiri. Jadi saya percaya bahwa gerakan pemuda adalah gerakan rakyat. Suara pemuda adalah suara rakyat. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Kak Mita atas pemaparannya tadi. Jadi yang saya tangkap memang kalau misal dari lembaga pers mahasiswa sendiri, bentuk eksistensinya tadi dalam berupa mengawal isu, mengawal hal-hal yang ada berupa tulisan itu tadi. Nah, menariknya kawan-kawan tadi disampaikan dari 5 pembicara kita, saya garis bawahi bahwa semuanya sepakat dan setuju bahwa pada hari ini pemuda dan mahasiswa masih terus eksis, terutama untuk mengawal pembangunan bangsa. Tentu dalam bentuk yang berbeda-beda, kawan-kawan. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Dan di sini saya yakin semua yang ada di sini juga setuju bahwasannya pemuda masih terus eksis. Hal ini tentunya akan menjawab tadi yang sempat disinggung ya sama pembicara kita terkait dengan salah satu ahli politik, salah satu orang yang berkecimpung di dunia politik, yaitu Ketua PDIP, di mana beliau pada tanggal 28 Oktober lalu sempat mempertanyakan apa sumbangsi kita selaku pemuda milenial kepada bangsa ini. Nah, harapannya dari diskusi ini kita bisa membantu untuk menjawab pertanyaan itu semua. Karena memang saat ini mahasiswa terus eksis, masih terus ada dalam bentuk pergerakan yang tentunya juga berbeda-beda. Tidak bisa kita samaratakan antara semua. Nah, jika kita membahas mengenai pergerakan mahasiswa ini cukup menarik ya kawan-kawannya, apalagi pada saat ini kita tengah dihadapi dengan isu-isu yang ada, otomatis itu akan menjadi stimulus untuk mahasiswa bergerak, mengawal isu tersebut. Nah, yang saya ingin tanyakan, ini terkait dengan arah pergerakan pemuda pada saat ini, khususnya dalam mengawal isu dan kebijakan pemerintah. Sebelumnya juga sempat disinggung tadi ya, terkait dengan eksistensi, tapi di sini akan lebih fokus. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana kawan-kawan pembicara di sini menilai dan melihat nih bentuk pergerakan pemuda dan mahasiswa pada saat ini, mengingat pada saat ini kita berada pada era teknologi ya, revolusi industri 4.0, di mana bentuk pergerakan juga tidak sebatas hanya aksi saja. Ada mereka-mereka yang bergerak melalui kampanye di sosial media dan dalam bentuk lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberagaman pergerakan mahasiswa dan pemuda pada era saat ini tentu berbeda-beda. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana bentuk pergerakan yang sekarang ini? Apakah bentuk pergerakannya hanya berupa aksi atau apa saja?
Nah, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bang Angga dari Solma Dapar. Halo Bang Angga. Ya, halo. Ya Bang, yang ingin saya tanyakan ini terkait dengan Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Bang. Sekarang kan banyak yang mengatakan bahwa baru dikatakan bergerak itu hanya jika mahasiswa aksi atau turun ke jalan. Nah, apakah benar Bang? Atau pergerakan itu bisa berupa bentuk lainnya? Bagaimana tanggapan Bang Angga? Baik, terima kasih Pak Moderator atas pertanyaannya. Kalau saya bisa langsung menanggapi begini ya. Bukan menjadi suatu kendala atau problem ya untuk kita bersama ya gini ya. Karena kalau kita berkaca dari aksi yang kemarin, memang ramai. Masa kita memang ramai dari beberapa kampus dan elemen kawan-kawan organisasi UKP memang ramai ikut serta dalam aksi kemarin. Akan tetapi, eskalasi selanjutnya, ketika memang isu nasional itu telah selesai, kalau bicara tentang isu nasional di tahun 2019 kemarin, apa hasil yang kita dapat? Itu poin pertama. Yang kedua, ketika memang film, ini kan aku analogikan sebagai film lah ya. Ketika film Omnibus Law ini selesai, apa yang kita dapat? Nah, itu yang menjadi poin dan menjadi PR kita ke depan. Dan aku rasa kawan-kawan yang bergerak dan ikut serta dalam aksi kemarin menyampaikan aspirasi di depan publik, itu hanya sebatas hiporia belaka demi eksistensi, mengisi biografi, mengisi medsos, untuk histori, hanya suka-suka. Tetapi kawan tidak tahu substansi dari aksi itu sendiri, itu yang menjadi celaka kawan-kawan. Itu menjadi PR kita lah untuk ke depan. Dan aku harapkan dengan adanya kegiatan dan agenda yang dibuat oleh Mimbar Untan ini menjadi suatu tombak awal untuk kawan-kawan lebih paham akan apa sih yang kawan-kawan turunkan ke jalan, apa sih yang kawan-kawan bawa, apa sih yang ingin kawan-kawan tuntut. Bukan hanya sekedar foto-foto belaka, bukan hanya sekedar hahaha, bukan itu tujuannya kawan-kawan. Ingat, reformasi itu tidak bakalan berhasil jikalau masa aksinya seperti ya hanya sebatas hiporia, tidak. Tetapi keseriusan itu sendiri. Nah, dan aku harapkan di setiap kampus khususnya, tadi disinggung juga oleh si Bang Fahmi ya, ada kampus yang mencela atau mengomentari kegiatan aksi yang dilakukan masa Aliansi Ampera kemarin. Nah, itu pun menjadi salah satu pertanyaan. Kenapa? Kawan-kawan itu statusnya mahasiswa loh. Kita sama loh. Seharusnya kita bergerak secara bersama, bergandeng tangan. Kenapa malah memblokade, menyekat? Kenapa ada pembicaraan lain selain itu? Apakah kawan-kawan ikut di dalam sistem? Itu kan menjadi suatu kutipan dan pertanyaan baru. Apakah kawan-kawan itu menjual dan menggadaikan keidealisan kawan-kawan? Ingat, kita mahasiswa, kita masih menjunjung besar idealis kita. Jangan sampai itu digadaikan dulu. Jikalau memang pergerakan kawan-kawan udah dilandasi dengan profit ya, itu bakalan celaka. Kawan-kawan bakalan jadi munafik berikutnya. Yang bakal duduk di sana bakalan jadi munafik berikutnya. Tidak ada perubahan. Kawan-kawan bakal melahirkan oligarki baru, yang dimana oligarki lama yang kawan-kawan tuntut dan kawan-kawan resahkan, kawan-kawan bakal belajar dan menjadi oligarki yang menggantikan posisi tadi. Nol, nonsen. Betul katanya Suhogi. Ikut arus atau melawan arus, tetapi aku ingin menjadi manusia yang merdeka. Nah, itu yang selalu ditanamkan. Dan sampai saat ini ya, aku bicara seperti ini, aku membawa nama Solma Dapar itu sendiri. Boleh kita bandingkan, bukan aku ingin membanding-bandingkan ya, boleh kita lihat, boleh kita nilai. Eksistensi pergerakan yang selalu dibawa, khususnya di Kalbar, isu-isu daerah, siapa? Kemana kawan-kawan yang lain? Kenapa hanya isu nasional, kawan-kawan serentak bergerak ingin bersuara? Isu-isu daerah yang memang krusial dan memang urgent yang ada di Tanah Kalbar, kawan-kawan kemana? Padahal isu itu sangat erat dan sangat kena dengan kita yang berada di Kalimantan Barat itu sendiri. Kalimantan Barat saat ini sedang tidak baik-baik saja, kawan-kawan. Bukan hanya Indonesia, bukan hanya skala nasional, bukan. Kalbar itu sendiri sedang tidak baik-baik saja. Ayolah, kita rapatkan barisan, kita diskusikan, ayo kita bawa. Jangan sampai Kalbar menjadi Sumatera untuk ke depan. Ya, kata Bang Yuda ya, Bang Yuda.
Kalbar masa depan, masa lalu itu Sumatera. Aku tidak mau Kalbar sampai menjadi Sumatera untuk depan. Ingat, kita sangat ya, pemuda kita itu banyak yang kritis. Aku apresiasi itu, banyak yang kritis dan banyak yang peduli. Akan tetapi gayanya itu tergantung dari kawan-kawan. Kawan-kawan silahkan berinovasi. Betul, aku sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Moderator. Ketika kita ingin menyampaikan sesuatu itu, tidak hanya perlu harus turun ke jalan. Aku sepakat. Karena dengan kecanggihan teknologi, sekarang kawan-kawan bisa bermanuver, bergerak, melakukan aksi dengan cara yang menyesuaikan zaman. Membuat video, kritikan, misalnya. Membuat suatu konten yang dimana memang sangat diperlukan untuk menyentuh ranah-ranah menggampar aparat atau pemerintah yang memang secara jelas terang-terangan mengkebiri rakyat misalnya. Banyak cara. Akan tetapi niat di awal, aku tidak mau kawan-kawan di Kalbar khususnya, apalagi statusnya mahasiswa, ingat loh, mahasiswa, beban kita menyandang alma mater itu berat kawan-kawan. Bukan hanya sekedar belajar kupu-kupu, tidak. Ada yang lebih penting dan lebih menurutku lebih urgent yang harus kita perjuangkan. Ingat, Tridharma perguruan tinggi kawan-kawan. Beban kita sebagai mahasiswa itu berat. Kita dituntut untuk bisa bergerak dari manapun. Kita bisa dituntut untuk bersuara dari segi manapun. Makanya jangan sampailah kawan-kawan menyentuh ranah-ranah kepentingan dulu. Aku tidak menyalahkan, itu hak. Aku tidak menyalahkan. Akan tetapi kawan-kawan bakal nihil hasilnya jika kawan-kawan udah mencorengi keidealisan kawan-kawan selagi status mahasiswa itu sendiri. Tetap itulah yang selalu kutanamkan. Panjang umur perjuangan. Terima kasih Pak Moderator. Panjang umur. Baik, terima kasih Bang Angga atas pemaparannya tadi. Jadi saya tangkap memang tadi ada poin kritisnya terkait dengan euforia ya. Jadi isu-isu aksi yang ada pada akhir-akhir ini yang sempat ada itu, jadi itu terbilang euforia. Banyak yang sekedar ikut-ikutan dan banyak yang sekedar kayak tidak tahu apa yang dipermasalahkan, dan juga ada pihak yang malah mendiskreditkan, yang malah mencela beberapa aksi yang telah dilakukan. Kayak gitu. Itu beberapa poin yang saya tangkap. Kemudian dari yang saya tangkap pula, poin utama dari pertanyaan saya adalah bentuk dari pergerakan. Jadi kalau di sana dari Bang Angga tadi menyampaikan bahwa Bang Angga memang setuju untuk inovasi-inovasi teknologi sebagai bentuk lain dari pergerakan mahasiswa. Itu memang nyata ya kawan-kawan, karena memang aksi itu aksi pada hari ini tidak hanya berupa turun ke jalan, tapi aksi juga bisa dilakukan melalui media sosial. Karena kita melihat lagi sekarang kita berada pada masa teknologi banyak digunakan, otomatis itu dapat menjadi salah satu media bagi kita untuk terus mengkritisi pemerintah. Poin utamanya seperti itu. Nah, dari apa yang telah dipaparkan oleh Bang Angga tadi, sebenarnya ada yang ingin saya tanyakan juga kepada Bang Angga. Saya ingin kembali beralih kepada Bang Angga lagi nih Bang. Tadi Abang sampaikan terkait dengan euforia ya, di situ kan ada poin kritisnya. Banyak mahasiswa ataupun pemuda yang ikut aksi turun ke jalan, namun dalam konteks di sini tidak tahu apa yang dibahas. Bahkan hanya sekedar ikut-ikutan saja. Kalau misalnya dari Bang Angga sendiri, bagaimana cara membangun massa yang tahu terlebih dahulu apa yang diaksikan, baru kemudian turun ke jalan. Kalau dari Bang Angga sendiri bagaimana gitu? Apakah ada strategi khusus Bang? Misalnya dari Soma Dapat sendiri nih, ada pemaparan dulu itu apa yang bakal kita bahas, baru kita turun ke jalan atau bagaimana Bang? Oke, terima kasih Pak Moderator. Untuk melanjuti apa yang ditanyakan Pak Moderator begini, ya kalau kita aksi tanpa diskusi itu bodoh. Kalau kita diskusi tapi tidak aksi, nah itu samanya percuma. Jadi harus seimbang antara dua itu. Itu yang pertama. Kalau aku bicarakan tentang Solmadapar itu sendiri, kalau di Solmadapar, kami tidak pernah bicara tentang kuantitas. Jumlah massa kami tidak peduli. 4 orang yang aksi. Akan tetapi, semua terisi dengan pembahasan dan kajian isu. Itu yang pertama kami tanamkan. Kami tidak bicara tentang jumlah massa. Itu tidak peduli. Nonsense. Kami tidak yang bergabung di dalam Solma, yang tergabung di dalam aksi Solmadapar, kami tidak menginginkan barisan pembodohan. Tidak. Kami ingin kawan-kawan semua paham akan substansi apa yang kawan-kawan aksikan. Nah, cara yang dilakukannya, sering-sering diskusi, sering-sering kita ngumpul, kajian isu, bedah buku, bedah undang-undang, banyak. Akan tetapi, hiporia yang aku maksud tadi, yang penjelasan aku di awal, boleh kita persentasekan. Dari jumlah massa total, itu hanya 30% yang apal, yang tahu akan substansi dari apa yang dituntutkan.
boleh kawan-kawan lihat yang lain. Hanya sekedar hora-hora, hanya sekedar hu, akan tetapi tidak tahu. Nah, yang celakanya lagi, kawan-kawan Hiporia itu malah menginginkan kekeosan. Kekeosan yang dimana itu menjadi parasit kalau menurut aku, parasit aksi. Dimana tuntutan kita udah capek nih. Kita udah capek diskusi kajian isu berminggu-minggu, tidak tidur. Kita merelakan waktu kita, uang kita, tenaga kita, merelakan jam tidur kita demi untuk memahami apa sih polemik, apa sih yang terjadi. Akan tetapi dikacaukan oleh kawan-kawan, aku anggap tadi Hiporia tadi, yang tidak tahu, malah hanya ikut dengan demi eksistensi tadi, demi mengisi bio IG apa segala macam yang aku tidak tahu. Tapi memang itu fakta, itu realita. Akan tetapi itulah yang perlu diubah kalau menurut aku. Itu yang perlu diubah untuk eskalasi pergerakan yang ada di Kalimantan Barat itu sendiri, Pak Moderator. Baik, terima kasih Bang Angga atas pemaparan. Jadi saya tangkap memang ya, kita harus mengawal dulu, harus ada persiapan. Dalam istilahnya, saya pernah teringat oleh Najwa Shihab. Najwa Shihab pernah berkata, beranilah untuk berbicara, tapi sebelum kita berbicara, pastikan kita tahu apa yang kita bicarakan. Nah, itu poin yang utama yang saya tangkap juga dari Bang Angga tadi. Pastikan terlebih dahulu kita tahu nih substansi apa yang kita bahas. Karena tadi dari kawan-kawan juga ya, pada pertanyaan pertama terkait dengan eksistensi sempat disinggung bahwa pemuda dan mahasiswa adalah kaum intelektual. Sebagai sosok kaum intelektual, tentu sebelum kita turun aksi ke jalan, kita harus memahami apa yang kita aksikan agar bisa terarah seperti itu. Terima kasih Bang Angga yang telah memberikan ilmu-ilmunya tadi. Tadi sempat disinggungkan bahwa ada nih beberapa mahasiswa, beberapa universitas yang tidak ikut terlibat dalam aksi, namun di sini malah mendiskreditkan. Saya ingin mengetahui tanggapan dari Bang Fahmi selaku Ketua Dema IAIN Pontianak. Bagaimana Bang tanggapan dari Bang Fahmi terkait dengan beberapa pihak yang masih mendiskreditkan aksi-aksi yang digaungkan oleh pemuda dan mahasiswa pada beberapa belakangan ini, Bang? Baik, terima kasih. Jadi kalau tanggapan saya tentang ya kawan-kawan kampus-kampus yang emang tidak tidak ada di barisan aliansi itu, ya agar tidak terlalu banyak berbicara tentang total gerakan-gerakan yang dibuat aliansi. Ya, mungkin masih banyak cara yang harus dilakukan kalau emang ada kampus-kampus yang emang tidak mau turun di barisan kita, ya karena kan ya kita membuat eskalasi ini kan emang sudah melalui kajian, melalui konsultasi dengan bersama kawan-kawan aliansi, emang ya kita pengennya menyampaikan aspirasi ini dengan turun ke jalan gitu ya. Ya, mungkin ada betul kata Bang Yuda tadi. Ya, betul kata Bang Yuda tadi. Silahkan kawan-kawan mahasiswa berinovasi, ya berkarya untuk menyikapi isu-isu nasional ini. Kalau saya lihat ya, kalau misalnya kita memakai media, mungkin hanya orang-orang yang tertentu saja yang bisa menyampaikan aspirasinya. Contoh kayak Najwa Shihab. Ya, Najwa Shihab ini kalau saya lihat ini kan yang menjadi penggemar Najwa Shihab ini kan hanya masyarakat dan mahasiswa saja. Ya, untuk tanggapan oleh elit politik, ya oleh para pemerintah pusat, mereka kayak masa bodoh dengan apa yang dilakukan oleh Najwa Shihab gitu kan. Walaupun sebenarnya Najwa Shihab pernah mau dilaporkan ke polisi, bukan mau udah dilaporkan mungkin ke polisi atas statement yang dilakukan oleh Najwa Shihab. Itu ciri khas gaya karakteristik yang dimiliki oleh seseorang gitu ya. Kalau kita dalam aliansi, karena kita udah sepakat, udah berkomitmen untuk melakukan eskalasi itu dengan turun ke jalan menyampaikan aspirasi. Nah, jadi ya kalau misalnya ada kampus-kampus yang emang tidak menjadi barisan dari kita, ya saya harap ya mereka harus membuat eskalasi atau strategi ya untuk menyampaikan atau menyikapi isu yang beredar gitu. Tapi jangan mendiskriminasikan dengan kawan-kawan yang turun ke jalan. Misalnya kampus-kampus yang tidak ingin turun ke jalan, tidak ingin turun aksi. Coba lakukan apa yang mereka isi, apa yang mereka punya gitu untuk menyikapi isu yang beredar ini.
Kalau mereka tidak mampu untuk turun ke jalan, setidaknya mereka mampu untuk aksi dalam media gitu ya. Cuman kalau saya lihat memang ya apa ya, kalau kita aksi di media, terkadang kalau kita menyikapi isu-isu nasional itu bukan hanya BEM Kalbar sih, tapi seluruh BEM Nusantara ini terkadang aksinya hanya buat petisi, hanya buat tagar gitu ya. Itu hanya mampu berapa hari gitu. Ya, itu saya rasa gerakan-gerakan yang seperti itu yang memang kurang greget gitu kan. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh kawan-kawan aliansi Ampera ini, aliansi mahasiswa Kalbar ini, saya sangat mengapresiasi. Walaupun ya kita saling tembak-tembakan dengan media-media gitu ya. Dari pihak mereka mengeluarkan berita yang seperti ini, dari pihak kita mengeluarkan berita seperti ini. Ya ini bentuk perlawanan kita sebenarnya. Ya, misalnya contoh kemarin ada aksi kita yang sempat ada insiden-insiden yang kita inginkan, misalnya terjadilah ricu ya, Polda Kalbar cuci tangan gitu kan, seakan-akan mereka tidak ada berpihak tidak represif, tidak anarkis gitu ya. Tapi nyatanya mereka emang berbuat anarki represif dengan mahasiswa gitu. Jadi seperti itu. Jadi harapan saya bagi kawan-kawan kampus yang memang tidak turun, silakan berinovasi menyikapi isu-isu nasional ini. Jadilah bagian dari kami yang ikut mendukung, yang ikut menolak Omnibus Law ini. Bukan jangan langsung seakan-akan mereka mengambil jalan pintas gitu ya. Jalan pintas, misalnya tidak ada proses yang mereka lalui gitu ya. Seakan-akan mereka langsung mau ngajukan judicial review di MK gitu ya. Ya, maksud saya itu ya dari bawah dulu perjuangan kita. Kalau emang perjuangan kita ekskalasi yang udah kita bangun ini sudah tidak berhasil, baru kita melakukan ekskalasi yang lebih tinggi lagi seperti apa. Mungkin hanya itu sih yang dapat saya sampaikan untuk menyikapi tentang ya bagi kampus-kampus yang emang bukan menjadi bagian dari kami, yang sukanya hanya turun aksi gitu kan. Dan juga saya nambah sedikit ya. Tadi kalau saya sepakat dengan Bang Angga juga ya. Mungkin kebanyakan mahasiswa yang turun ke jalan, yang ikut aksi dan ikut demonstrasi, mungkin yang bisa memahami substansi itu ya mungkin hanya 40-50% gitu ya. Cuman ya gini, ya agar semua mahasiswa itu yang ikut aksi dan demonstrasi itu bisa memahami substansi apa yang kita tuntut ya. Saya harap bahwa setiap kampus bisa membuat kajian-kajian atau diskusi-diskusi kecil-kecilan tentang isu yang sedang beredar. Jadi begitu. Agar kita terisi, agar kita pas turun ke jalan, turun aksi nanti, substansi yang ingin kita capai tahu gitu, apa persoalannya sebenarnya. Ya, kita sangat khawatir kalau misalnya ada beberapa mahasiswa yang tidak memahami substansi ini, lalu diminta penjelasan oleh wartawan. Ini kan bahaya sekali kalau mereka tidak bisa memahami tentang substansi yang mau kita tuntut ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, Pak Moderator ya. Ya, baik, terima kasih dari Bang Fahmi tadi atas penyampaiannya. Jadi menarik nih kalau dari apa yang telah disampaikan oleh Bang Fahmi, saya timbul sebuah pertanyaan baru tadi ya, terkait dengan kita kan juga selaku kaum intelektualitas, tentu sebelum kita beranjak pada yang namanya aksi, ada tahap-tahapannya terlebih dahulu, mulai dari kajian, mulai dari penetapan isu strategis, kemudian konsolidasi, pernyataan sikap, baru kita masuk ke dalam aksi. Hal-hal ini adalah hal dasar yang kita perlukan juga dalam membentuk sebuah pergerakan. Nah, terkait dengan ini saya ingin bertanya kepada Bang Kahar. Apakah Bang Kahar masih bersama kami? Halo Bang? Masih. Cek. Oke, alhamdulillah. Baik Bang. Nah, jadi poin yang ingin saya tanyakan Bang terkait dengan pergerakan mahasiswa. Sebelum mahasiswa bergerak tentu ada tahapan-tahapannya. Nah, biasanya dalam lingkup BEM Untan itu bagaimana Bang tahapannya dari mulai ada isu hingga akhirnya terbentuklah sebuah aksi. Mungkin boleh dipaparkan secara singkat Bang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, berkaitan dengan tahapan-tahapan sebenarnya berkaitan dengan sikap apa segala macam kan kita awali dengan konsolidasi rapat dan lain-lain. Tapi terkait dengan Omnibus Law ini kemarin memang karena cukup rumit ya,
karena kita mengawali itu dari bulan Februari. Kemarin bulan Februari kita sempat ngadain diskusi dengan pakar hukum lah, Pak Herman Syah kan di S2 hukum lokasinya. Itu kemarin bareng kawan-kawan BEM hukum juga mengkaji terkait dengan Omnibus Law. Nah, kemudian kita adakan konsolidasi gitu ya, penyikapan dengan kawan-kawan sekalian. Nah, kemudian sebenarnya terkait dengan Omnibus Law ini kan kita tahapannya sudah audiensi berkali-kali ya dengan DPR, bahwa kita sepakat beberapa mahasiswa ya, kita menolak lah Omnibus Law gitu kan, yang tergabung dalam beberapa gerakan aliansi sejak awal. Nah, kemudian aksi ini merupakan momen puncak ya, momen puncak kita dalam pergerakan. Ketika memang kita secara tidak baik-baik, secara baik-baik itu sudah dianggap biasa-biasa saja gitu ya, dan memang dianggap sepele, malah diremehkan sama sekali gitu ya. Oh, dengan dalih, oke, baik, tentu saja akan kami teruskan. Taunya apakah diteruskan atau tidak kan kita nggak tahu gitu. Nah, makanya dengan kawan-kawan aliansi, bentuk aliansi kemarin untuk sepakat untuk teman-teman melakukan gerakan bersama, memberikan pencerdasan kembali kepada masyarakat bahwa hari ini ada loh masalah negara gitu. Mungkin saat ini kan kita tahu ya, banyak media-media yang memang tidak mempost masalah-masalah yang terjadi berkaitan dengan isu-isu Omnibus Law gitu kan. Banyak malah yang baik-baiknya saja kan, malahan istana kan mereka ini ya nyewa influencer ya untuk mengkampanyekan undang-undang Ciptaker ini. Nah, makanya ini kita sebagai kaum yang cukup paham gitu ya terkait dengan apa yang menjadi masalah sebenarnya dalam undang-undang Omnibus Law ini, ya kita memberikan pencerdasan kepada masyarakat lewat kita aksi. Agar apa? Agar masyarakat kok ini kenapa mahasiswa aksi? Ada apa sih sebenarnya di Omnibus Law? Itu kan menimbulkan sebuah pertanyaan pada masyarakat, sehingga mereka lebih bisa mendalami terkait apa isu yang kita angkat gitu ya. Nah, kalau misalkan hanya diam gitu ya, kemudian ya kita hanya korek saja di media, kita akan kalah loh sama influencer-influencer ataupun media-media yang dibayar oleh istana kayak gitu, ataupun dibayar oleh kawan-kawan yang di media-media yang ditinggali oleh oligarki gitu ya. Nah, maka saat ini kita kalau misalkan teman-teman aliansi biasanya kita sebelum aksi kita konsolidasi dulu terkait dengan penyikapan, kalau terkait dengan bahasa teknis di lapangan dan lain-lain, nah itu baru kita aksi. Itu sih kalau tahapannya. Baik, itu Pak Moderator. Oke, siap. Terima kasih Bang Kahar atas pemaparannya, Bang. Terima kasih juga sudah mau berbagi lebih banyak ya terkait dengan tahapan-tahapannya. Jadi saya harapkan di sini kawan-kawan peserta diskusi yang ada di sini sama-sama tahu nih tahapan-tahapannya, baru bisa sampai ke dalam yang namanya aksi, karena memang tidak sembarangan. Jadi teman-teman kita yang kemarin telah turun ke jalan itu tidak asal-asalan. Teman-teman kita yang turun ke jalan kemarin telah melalui tahap-tahap yang seharusnya, hingga akhirnya timbullah aksi-aksi ini. Jadi hal ini juga menjawab pertanyaan saya yang sebelumnya terkait dengan beberapa pihak yang mendiskreditkan aksi-aksi mahasiswa yang turun ke jalan, hingga akhirnya timbullah sebuah clash ya. Jadi ada beberapa yang menganggap bahwa aksi ini tidak efisien, itu tidak efektif itu. Padahal nyatanya memang ini menunjukkan eksistensi kita ketika kita menghadapi isu-isu ini. Nah, berkaitan dengan pergerakan pula masih ada yang ingin saya ulang kembali. Iya, Bang Kahar. Izin nambahin sedikit yang terkait dengan tadi statement kawan-kawan dari luar gitu kan. Nah, sebenarnya ya kita bebas gitu ya untuk penentuan sikap ketika kita menolak atau menentukan sikap menolak Omnibus Law gitu ya. Ya setidaknya kalau misalkan kawan-kawan nggak bisa ikut turun ke jalan ataupun memang dari dirinya mendukung Omnibus Law, setidaknya jangan menjelekkan gerakan orang lain lah, itu saja sih. Artinya kalau misalkan teman-teman percaya dengan gerakan teman-teman masing-masing, udah kerjakan gitu ya. Intinya kita jangan sampai menjelekkan gerakan orang lain gitu ya. Iya, karena kalau misalkan kita bicara tentang sudut pandang dan lain-lain ya, kita sudut pandang kita kan beda-beda. Mungkin itu sih Pak Moderator, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Kahar. Jadi benar ya poin yang utama disampaikan, kita boleh berbeda pendapat, kita boleh berbeda jalan, berbeda cara pemikiran, tapi jangan sampai saling menjatuhkan. Jangan sampai saling tidak bisa menghargai tentang perbedaan yang ada. Karena tiap orang tentu punya pandangannya masing-masing. Dan memang hal inilah yang nyata ditemukan di lapangan ya. Bahkan dalam satu universitas saja kita bisa berbeda pandangan antara satu orang dengan orang lainnya. Jadi kunci utamanya adalah saling menghargai untuk tidak saling menjatuhkan atas apapun yang kita jalankan. Seperti itu. Sangat menarik disampaikan oleh Bang Kaharudin tadi. Untuk poin selanjutnya ingin saya tanyakan terkait, sebenarnya tadi sudah terjawab ya beberapa terkait dengan poin kritis pergerakan mahasiswa, tadi lebih banyak disampaikan oleh Bang Angga tadi dari Somadapar ya terkait dengan poin kritis yang ada pada aksi. Nah, saya ingin bertanya pertanyaan yang sama di sini kepada Bang Yuda terkait dengan poin kritis, kira-kira apa saja sih yang menjadi titik-titik koreksi nih ketika kita melakukan aksi?
Halo Bang Yuda, apakah masih bersama kami? Ya. Ya Bang, silakan Bang. Jadi yang ingin saya tanyakan terkait dengan poin kritis ketika melakukan pergerakan Bang. Apa saja menurut Abang yang perlu menjadi poin-poin utama untuk dikritisi, untuk dikoreksi ketika melakukan aksi atau pergerakan Bang? Ya, kalau masalah poin-poin pergerakan aksi yang untuk mengkritisi ya, kejahatan lah. Iya Bang. salah satu. Saya rasa memang semuanya udah disampaikan ketum-ketum tadi. Memang poin-poinnya harus memahami, pertama memang harus memahami aksi itu sendiri. Apakah kita aksinya ke DPRD ataupun ke Polda. Jangan sampai mengiring opini ke lain maksudnya. Nah, kalaupun yang dikritisi ya pasti banyak. Karena di lapangan tidak mungkin semuanya 100% sama dengan yang di tempat kita konsolidasi. Contohnya saja masa aksi wanita harus diletakkan di mana, masa aksi pria harus diletakkan di mana. Itu sebenarnya poin-poin yang memang harus dikritisi oleh teman-teman gitu. Bahwasanya kita bergerak bukan hanya kaum mahasiswa laki-laki saja, tapi juga ada kaum mahasiswa perempuan. Kalau untuk mengkritisi pemerintah, saya rasa semua punya hak dan wewenang masing-masing. Dan juga masa aksi, saya agak kurang sependapat nih kalau masalah masa aksi yang tidak memahami dan memahami. Saya malah lebih senang masa aksi yang tidak memahami ketika di lapangan mereka memahami. Saya lebih tidak senang ketika mahasiswa tidak memahami, tidak turun aksi. Itu yang sangat saya sayangkan. Tapi kalau mahasiswa masih ada niat turun aksi, berarti ya terlepas dari mereka ingin menggunakan media sosial, bahwasannya aku turun aksi loh ini. Ya, terlepas dari itu semua, saya pikir masih ada rasa ingin memperjuangkan hak-hak masyarakat lah, saya pikir. Ya, terlepas dari semuanya, kayaknya saya agak menyinggung satu instansi yang ingin saya singgung, bahwasannya pas aliansi kemarin aksi, ada yang membuat di media, bahwasannya kami tidak turun karena takut paparan COVID semakin membesar. Saya rasa ini sangat apa ya? Sangat tidak baik untuk aliansi kami maksudnya. Kenapa mereka tidak turun dari awal aksi, tiba-tiba berkuar-kuar di media gitu, bahwasannya pergerakan kami ini tidak baik, pergerakan mereka lah yang baik. Nah, saya rasa yang seperti ini jangan sampai ada 2 atau 3 universitas lah. Saya rasa cukup 1, dan saya rasa semuanya pun juga sudah tahu bahwasannya siapa yang di media, siapa yang ini kemarin kan. Saya rasa ini seperti lonte-lontenya pergerakan sih. Kenapa saya katakan lonte pergerakan? Karena sudah tidak turun aksi, malah menyalahkan masa aksi yang turun ke jalan, menurut saya. Ya benar kata Bang Angga ke Bang Fahmi tadi. Kalau cuman berdiskusi tapi tidak aksi, ya omong kosong menurut saya. Iya benar Bang. Itu aja sih Bang. Oke, siap. Terima kasih Bang Yuda atas pemaparannya. Terima kasih sudah mau berbagi bersama kami di sini. Jadi poin utama yang saya tangkap dari Bang Yuda memang ya kurang lebih sama dengan yang lain. Semuanya sepakat bahwasannya untuk pergerakan pemuda dan mahasiswa pada saat ini memang harus terus berjalan gitu ya. Tadi ditangkap juga dari Bang Yuda, lebih baik ada kesadaran. Intinya pada kesadaran ya. Lebih baik kita turun aksi, baru tahu pada saat aksi daripada tidak turun aksi dan tidak memahami sama sekali. Istilahnya seperti itu. Jangan sampai kita dikatakan sebagai pemuda dan mahasiswa yang masih apatis kayak gitu, tidak peka dengan masalah yang ada gitu kan, tidak tahu isu-isu yang ada, bahkan kerjanya hanya bisa mengkritisi tanpa tahu nih apa yang dikritisi gitu kan. Dia hanya bisa mengkritisi aksi-aksi kawan-kawan kita yang ada di jalan, tapi dia tidak bisa memberikan pandangannya sendiri, tidak bisa memihak apakah ia harus bagaimana gitu. Nah, saya ingin bertanya juga kepada Kamita di sini terkait dengan tadi ada beberapa pihak ya, katakanlah mahasiswa nih, ada mahasiswa yang masih dikatakan apatis, dalam artian sama sekali tidak memahami isu-isu yang ada pada saat ini, kemudian juga enggan untuk melakukan aksi, dan cenderung lebih ke skeptis
mengabaikan isu-isu yang ada gitu kan. Padahal kita selaku mahasiswa ini mempunyai peranan yang lebih penting dari itu kan. Kita sebagai agen perubahan, kita sebagai social control ya, kita juga harus bisa memberikan pandangan, harus bisa mengkritisi hal-hal yang ada gitu. Tapi ada beberapa kawan-kawan kita yang masih belum peka, yang masih dapat dikatakan sebagai apatis gitu. Nah, tanggapan dari Kak Mita sendiri bagaimana Kak? Terkait dengan ini Kak? Nah, terkait stigma masyarakat yang masih menganggap mahasiswa itu apatis, saya melihat bahwa sebenarnya ini masih ada ketidakpercayaan dari masyarakat untuk memberikan tanggung jawab kepada mahasiswa untuk mengawal isu-isu nasional maupun daerah, untuk mengawal demokrasi itu sendiri. Jadi hari ini penting untuk membuktikan diri sebenarnya sebagai mahasiswa, bahwa tadi pun disampaikan oleh beberapa narasumber sebelumnya, kalau aksi-aksi kita kurang punya taring. Nih, saya pengen garis bawahi bahwa aksi-aksi kita kurang punya taring. Kenapa kita aksi berkali-kali, tapi pejabat dan juga pembuat kebijakan masih nggak mudeng dengan pernyataan yang kita ajukan, dengan keluh kesah yang kita bawa, itu kenapa? Itu yang harusnya kita tarik benang merahnya kenapa. Jadi menurut saya pribadi, untuk sebagai kalangan intelektual, maka penting juga untuk turun ke jalan, menurut saya itu sangat penting sekali, tapi juga penting untuk melakukan advokasi secara intelektual seperti itu. Tapi bagaimana kalangan intelektual bisa melakukan kajian-kajian intelektual, itu tentunya turun lagi ke budaya. Apakah budaya kita sudah budaya intelektual seperti itu? Jadi penting untuk setiap organisasi dan juga institusi untuk membuat budaya intelektual itu sendiri. Budaya skeptis, budaya kritis, yang nggak langsung menerima gitu aja, tapi kita harus juga verifikasi dan lain-lain, seperti itu. Jadi, dan saya juga setuju dengan tadi pernyataan yang bilang, kalau kita jangan sampai saling mendiskreditkan jalan perjuangan masing-masing, yang ngerasa, kenapa harus demo, kenapa harus gini, dan sebagainya. Jalan perjuangan kita masing-masing, jadi saya harap juga kita bisa saling menghargai dan mendukung, karena jangan sampai kita ini kan berkonflik sebenarnya horizontal ya, tapi akhirnya juga vertikal kayak gitu. Di mana mereka di atas makin membredel kita yang rakyat, yang perwakilan mahasiswa, kita sesama mahasiswa malah saling mendiskreditkan. Itu tentu saja sangat disayangkan sekali. Tapi kalau misalnya ditanya apakah mahasiswa kita hari ini apatis, saya rasa itu juga tidak bisa tidak bisa dibenarkan, karena hari ini di dalam forum ini pun banyak mahasiswa kita yang masih kritis kayak gitu. Banyak yang masih melakukan kajian, banyak yang masih mau mengkaji isu bersama, duduk-duduk di warung kopi atau cuma sekedar obrolan di sekre dan lain-lain. Itu masih banyak. Cuman panggung kita, nah pertanyaan sendiri, bagaimana kita menonjolkan diri di masyarakat, itu yang menjadi penting hari ini. Dan kenapa akhirnya hanya dianggap sebagai euforia semata, karena memang mungkin aksi kita cuma terlihat saat demonstrasi dan lain-lain. Padahal banyak aksi-aksi pemuda yang hari ini menurut saya harus lebih digencarkan, karena kontribusi pemuda nggak kalah kok. Kontribusi pemuda hari ini menurut saya sudah sangat berpengaruh terhadap pembangunan bangsa itu sendiri. Jadi kita hari ini, aku pengen saksikan bagaimana Sumpah Pemuda sih, karena ini juga masih semingguan Sumpah Pemuda kan. Ya, kita tahu bahwa sebelum Sumpah Pemuda, perjuangan kita masih bersifat golongan. Tapi setelah Sumpah Pemuda, pemuda kita sepakat bahwa perjuangan kita sifatnya kolektif. Hari ini, yuk sama-sama kita galang semangat kolektif untuk mengawal demokrasi sih, karena itu yang menjadi penting agar kita juga bisa mendapat kepercayaan masyarakat, agar masyarakat pun mempercayakan bahwa tonggak perjuangan hari ini akan kita kasih ke mahasiswa. Jadi dukungan pun hadir dari segala penjuru masyarakat seperti itu. Ya, mohon maaf, moderatornya sedang mengalami gangguan jaringan sebentar. Mungkin sambil menunggu moderator kembali, saya tertarik untuk menanyakan bagaimana sih sebenarnya eksistensi pergerakan dan peranan pemuda dalam mengawal pembangunan khususnya di Kalimantan Barat sendiri, seperti yang sudah sebelumnya disinggung sama Bang Angga itu kan, bahwa Kalbar sendiri pun sebenarnya tidak baik-baik saja. Nah, yang mungkin saya ingin menanyakan tanggapan dari teman-teman pembicara di sini terkait hal tersebut. Mungkin bisa kita minta tanggapan dari Bang Fahmi terlebih dahulu ya, dari IAIN. Gimana Bang Fahmi? Baik. Ya. Halo. Terkait itu pergerakan
mahasiswa di Kalimantan Barat dalam mengawal isu-isu di Kalimantan Barat sendiri, seperti yang sudah dikatakan sama Bang Angga sebelumnya kan, bahwa memang Kalbar sendiri tidak baik-baik saja. Dan kata Bang Angga tadi kan, kita lebih sering terfokus pada isu nasional daripada isu-isu daerah sendiri. Bagaimana tanggapannya, Bang? Baik, terima kasih. Kalau kita di Dema YN kita tetap apapun itu isu-isu nasional. Ya. Contoh, kalau isu-isu lokal itu kita selalu melibatkan melibatkan partisipan penggiat sosial untuk berdiskusi mengkaji lebih mendalam tentang isu-isu lokal yang beredar. Ya, misalnya tentang lingkungan, kita sering kita BEM YIN Pontianak sering melakukan diskusi ini. Ya, bicara masalah dampak, bagaimana hari ini ketika banyak proyek-proyek yang masuk di Kalimantan Barat, ya, apakah lingkungan Kalimantan Barat ini akan terkena? Ya, kita tetap konsisten dan komitmen untuk mengawal itu. Cuman untuk gerakan-gerakan misalnya kayak aksi untuk mengawal isu-isu daerah ini mungkin kurang gitu ya. Ya, mungkin untuk kedepannya bisa kita saling memperbaiki gitu ya, saling mengingatkan satu sama lain. Ya misalnya kayak YMM, misalnya kayak BEM Untan, kayak BEM YIN, Pemadapar gitu ya. Untuk bisa untuk kedepannya tuh bisa intens berkomunikasi, misalnya kita saling mengingatkan, misalnya ini kawan-kawan, ini kayaknya ada isu lokal, isu daerah yang harus kita tuntaskan, yang harus kita kawal. Kayak ini berdampak dengan kerusakan sumber daya alam di Kalimantan Barat gitu ya. Kedepannya mungkin bisa seperti itu, sehingga kita sama untuk buat gerak untuk menyikapi isu nasional pun kita melakukan gerakan, misalnya turun ke jalan, kita untuk menyikapi isu daerah pun kita melakukan aksi di jalan gitu kan. Mungkin itu karena gini, kalau saya lihat emang ya kita di daerah ini ya bukan tanda kutip bukan ikut-ikutan gitu ya, tapi kita lebih terjerumus untuk menyikapi isu-isu nasional, sehingga kita selalu membuat gerakan itu ketika ada isu-isu nasional juga. Ya. Dan juga untuk daya kritis mahasiswa ini tetap harus terbangun sejak dini. Jangan sampai daya kritis mahasiswa ini tetap berbangun. Kalau hari ini, ya sering saya sampaikan ketika saya orasi, kalau hari ini para praksi-praksi partai-partai, para elit politik itu rekonsiliasi, menyatu kepada pemerintah, ya mereka tidak ada yang beroposisi, biarkan mahasiswa yang oposisi. Ya. Kalau misalnya semua elit politik, partai-partai, mereka mundur secara teratur. Ya mereka takut untuk mengkritiki kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Ya. Lagi-lagi saya sampaikan, biarkan mahasiswa yang pantang mundur. Ya, untuk menyikapi kebijakan-kebijakan yang tidak pro kepada rakyat itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau dari saya, ya saya terima kasih juga ke Bang Angga yang sudah mengingatkan. Ya, ini juga yang menjadi evaluasi saya pribadi, evaluasi kawan-kawan YIN, khususnya kita semua. Ya, kita kedepannya bisa saling mengingatkan, gitu kan. Ya, kita bisa saling mengajak. Insya Allah, selagi itu untuk kemaslahatan bersama, kemaslahatan masyarakat Kalimantan Barat, kami YIN Pontianak siap bergerak, siap menjadi garda terdepan untuk menjadi barisan memperjuangkan hak rakyat itu. Mungkin hanya itu, Bang Hafiz. Baik, terima kasih tanggapannya Bang ya dari YIN Pontianak. Mungkin ini Mas Dery sudah masuk. Ya. Baik, terima kasih kepada Hafid ya, rekan saya yang sudah membantu saya tadi. Sebelumnya mohon maaf juga kepada kawan-kawan pembicara dan peserta diskusi. Tadi sempat terkeluar karena ada masalah kendala teknis di laptop dan jaringan saya. Sekali lagi terima kasih. Baik, kita lanjutkan tadi terakhir dari Bang Fahmi ya, penyampaiannya terkait dengan penanggapan tadi terstimulus dari apa yang telah disampaikan oleh Bang Angga ya, karena kita selaku pemuda dan mahasiswa banyak yang cenderung hanya fokus pada isu-isu nasional dan dapat dikatakan masih kurang peka dengan isu-isu yang sebenarnya ada di daerah kita di Kalimantan Barat sendiri.
Terima kasih atas masukan telah disampaikan tadi oleh Bang Fahmi. Untuk selanjutnya, saya tertarik untuk berdiskusi lebih dalam, lebih fokus ya. Kalau tadi kita bahas secara umum, ini akan lebih fokus terkait memang isu yang saat ini kita tengah bahas bersama, yaitu tentang Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Nah, saya ingin bertanya beberapa hal nih terkait dengan isu ini dan aksi yang sempat kita lakukan. Mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu nanti kepada di sini kepada Bang Kahar, apakah masih bersama kami, Bang? Ya, masih. Oke, siap, Bang. Nah, yang ingin saya tanyakan, Bang, terkait dengan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang saat ini sudah menjadi Undang-Undang Cipta Kerja ya, Bang ya. Nah, yang ingin saya tanyakan poin utamanya adalah bagaimana tanggapan dari kawan-kawan BEM Unpad dan aliansi pada aksi kemarin terhadap Omnibus Law gitu, dan apa harapannya dari aksi yang Abang dan kawan-kawan lakukan kemarin, Bang? Mungkin boleh dipaparkan sedikit, Bang. Baik, terima kasih atas kesempatannya ya. Sebenarnya kan semalam ya, tadi malam Presiden telah menandatangani, kalau nggak salah ada baca berita di CNN itu kan, undang-undang Cipta Kerja. Berkaitan dengan hal itu ya, kita merasakan kekecewaan lah kan, merasakan hal yang sangat kecewa karena hampir di setiap daerah melakukan penolakan ya. Mungkin pemerintah saat ini melihat karena gerakan kita masih kecil, gitu, masih sedikit sih, masyarakat juga masih banyak yang tidak peduli akan isu ini ya, makanya mereka tidak juga memperhatikan dengan betul terkait dengan aksi penolakan-penolakan yang terjadi gitu ya. Nah, harapannya ke depan ya seluruh elemen masyarakat, karena ini dampaknya juga bakalan nanti ke Kalimantan Barat gitu ya, terkait izin investasi dan lain-lain. Sebelum adanya Omnibus Law aja, kita yang sebelumnya nggak ada kabut asap, beberapa tahun terakhir kena kabut asap gitu ya. Kemudian yang jarang sekali terdampak banjir, tiba-tiba dalam beberapa tahun terakhir banjir di mana-mana gitu ya. Nah, ini kan akibat dari izin yang sebelumnya ada gitu ya, tapi sekarang malah mempermudah lagi kan izin kan. Apalagi kalau misalkan di Kalbar ini kan banyak perusahaan-perusahaan dari luar juga yang nanam modal sawit dan lain-lain gitu kan. Nah, makanya ya ini harus kita sadari karena dampaknya di daerah terkait tambang gitu ya, di Melawi, kemudian di Ketapang, kemudian di Bengkayang gitu ya. Kita lihat tanah-tanah yang digali gitu ya. Apakah ditembok enggak? Tetap lubang kayak gitu dia bentuknya. Kalau misalkan kawan-kawan pergi ke daerah Bengkayang gitu ya, ataupun di daerah Selako Timur ya, dekat tempat tinggal saya, miris sekali itu kalau misalkan dilihat dari Google Maps gitu. Setelah dikuras habis sumber daya, kemudian ditinggalkan gitu ya. Nah, makanya ya kita sama-sama lah kan mengawal demi perbaikan lah di daerah ini. Walaupun isu Omnibus Law ini juga isu nasional, tapi dampaknya juga bakalan ke daerah kita di Kalimantan Barat gitu ya. Sebagaimana juga kita kaya akan sumber daya gitu ya, tapi kita lihat dampaknya nggak terasa sama sekali ya, terhadap masyarakat Kalbar itu sendiri gitu ya. Yang kaya akan karet dulunya gitu ya, sekarang harga karet anjlok, karet dibabat habis gitu ya, jadi kelapa sawit gitu ya. Kemudian harga kelapa gitu ya, yang dulunya 6.000 sekarang cuma 4.000, 3.000 gitu ya. Makanya ya kalau misalkan saya harap ketika seluruh pemuda bersatu gitu ya, kemudian ketika seluruh elemen masyarakat bersatu demi kebaikan bersama, saya yakin ya perubahan dan perbaikan itu bisa kita lakukan. Tapi kalau misalkan begini seperti ini terus gitu ya, kita seperti diadu domba gitu ya, kelompok mahasiswa ataupun satu organisasi ke organisasi lain, kita akan gini-gini aja nantinya gitu. Harapan besar kita adalah bagaimana momentum bisa menjadi suatu momentum pemersatu gerakan untuk perbaikan di daerah kita terutama gitu ya. Karena juga akan berdampak ke di Kalimantan Barat sendiri gitu ya. Mungkin akan berdampak ke kampung-kampung kita gitu, ke desa-desa kita ataupun ke kota kita maupun kota Pontianak. Mungkin itu tanggapan dari saya, Pak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bang Kahar udah mau berbagi bersama kita di sini. Jadi yang saya tangkap memang ya, inti utama dari sini adalah kekecewaan kita selaku pemuda dan mahasiswa atas timbulnya ini rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang tengah malam tadi juga sempat sudah ditandatangani ya. Nah, berkaitan dengan itu, saya punya pertanyaan yang cukup menarik juga nih untuk Bang Angga. Halo Bang Angga, apakah masih bersama kami? Ya, halo, masih.
Halo Bang, nah Bang, saya ingin bertanya nih Bang terkait dengan isu Omnibus Law karena tengah malam tadi undang-undang ini kan sudah ditandatangani Bang. Nah dari Abang sendiri bagaimana tanggapan Abang Bang terkait dengan Omnibus Law ini hingga akhirnya kita ketahui bersama nih berita mengecewakan datang kembali nih Bang dari pemerintah. Bagaimana Bang tanggapannya Bang? Ya, untuk tanggapan Undang-Undang Ciptaker atau Omnibus Law ini, ya memang kita sudah tahu gitu, barang ini tetap disahkan. Bagaimanapun kekuatan yang kita bangun, yang kita gelontarkan dan kita keluarkan, kita tetap tidak bisa menawan rezim. Karena secara sistematik dari atas sampai ke bawah itu udah sejalan. Apalagi adanya statement dari DPR RI dan Presiden yang memang sejalan tadi, ya rakyat yang tidak terima silahkan mengajukan judicial review ke MK apa segala macam, ya kita bukannya tidak tahu, orang-orang MK itu orang-orang mereka juga gitu. Nah, aku lebih kepada gini aja sih Pak Moderator, untuk mempersingkat karena udah jamnya juga sih, karena aku yakin dan aku percaya kawan-kawan yang lain, kawan-kawan pembicara maupun kawan-kawan yang lainnya itu bakalan paham dengan sendirinya karena udah baca, karena bukan rahasia umum lagi. Di media sosial udah banyak. Ya silahkan kawan-kawan baca gitu. Jangan takut dan jangan malas untuk membaca karena pergerakan itu nol kalau kita tidak diisi dengan bacaan, literasi, referensi dan lain-lain itu kalau menurut aku. Lebih kepada kita interaktif aja sih. Kawan-kawan yang lain mungkin ada yang mau bertanya atau segala macam karena mengingat waktu juga udah mulai dekat juga sih. Baik Bang. Baik, terima kasih kepada Bang Angga atas pemaparan tadi. Memang karena ini adalah poin terakhir ya dari diskusi panel kita. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja. Di sini sebelumnya saya selaku mewakili teman-teman panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara dan seluruh peserta diskusi yang telah berkesempatan hadir pada sore hari ini. Saya akan menyampaikan sedikit poin-poin utama dari diskusi kita pada hari ini. Jadi yang pertama kita telah membahas terkait dengan eksistensi pemuda ya pada hari ini. Dari seluruh pembicara, di sini ada 5 pembicara dari berbagai macam organisasi dan lembaga kepemudaan dan mahasiswa, semuanya sepakat dan setuju bahwa pada hari ini pemuda masih terus eksis, terutama untuk mengawal isu-isu yang ada. Itu yang perlu kita garis bawahi bersama. Dan perlu adanya saling menghargai, saling mentoleransi bentuk-bentuk perbedaan yang ada. Dalam artian pergerakan itu tidak hanya monoton berupa aksi saja, tapi pergerakan dapat juga berupa kampanye-kampanye misalnya ada di media sosial. Inovasi-inovasi harus terus berlanjut. Tapi dalam intian, kita selaku mahasiswa, selaku pemuda harus bisa bersikap kritis, harus bisa menjadi agen dan tombak untuk melakukan perubahan. Terutama ketika kita dihadapkan dengan isu-isu yang dimana isu tersebut sangat merugikan masyarakat. Kita selaku pemuda dan mahasiswa harus bisa bergerak di situ. Itulah poin utamanya. Kemudian kita tangkap juga tadi terkait dengan isu Omnibus Law yang terus dikawal oleh teman-teman yang ada di sini. Teman-teman pembicara yang tergabung dalam aliansi itu setuju dan sepakat bahwasannya memang Omnibus Law ini sangat merugikan masyarakat. Oleh karena itu kita perlu tahu nanti bagaimana tahapannya selanjutnya. Kemudian kita juga perlu terus untuk mengawal apakah isu ini akan terus berlanjut dan bagaimanakah nantinya. Saya harap teman-teman di sini masih bisa terus untuk mengawal isu ini karena kembali lagi meskipun kita ditimpa kembali dengan kabar duka bukan berarti kita tidak bisa berbuat lebih banyak kembali. Ada banyak hal yang sebenarnya masih bisa kita lakukan. Itulah poin-poin yang perlu kita tangkap bersama. Kemudian, pemuda dan pemudi yang berdiri hari ini adalah bukti estafet perjuangan yang masih terus berapi-api. Budi Utomo dan semangat juang yang tinggi, pergerakan 98 yang akan abadi, dan jejak-jejak pergerakan mereka yang berani adalah kekuatan besar yang bangsa ini miliki. Keberanian tak akan pernah terkebiri, meski kuasa selalu punya cara untuk lari. Kampanye penguasa boleh saja hanya sekedar janji. Namun sumpah pemuda dan ikrar mahasiswa lebih dari sekedar bukti. Kita para pemuda boleh beda langkah untuk terus berdiri. Boleh beda perspektif untuk terus membangun negeri. Namun tetap pada hakikatnya kita menuju satu visi, menjadi sosok kuat untuk membangun Ibu Pertiwi. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Salam perjuangan.